Whoa, don't shoot me! Are you the man? Are you the man? Are you the man? Hey, what I say? The Walking Dead 2010. Pada episode sebelumnya kita mengetahui bahwa Rick telah bertemu dengan keluarganya, istri dan anaknya yang berada di tengah hutan. Kemudian rasa rindu yang sudah mendalam selama berbulan-bulan, Rick langsung tanpa banyak basa-basi membuat sebuah lukisan dan bercocok tanam supaya lebih subur kembali. Singkat waktu keesokan harinya, warga perkemahan langsung digegarkan dengan kedatangan seekor zombie yang sedang memakan rusa. Tanpa banyak basa-basi, mereka semua pun langsung menghajar zombie tersebut sampai mokat. Lalu kemudian seorang laki-laki yang bernama Daryl, adiknya si Marley, dan menanyakan sang kakak entah kenapa tidak pulang, sehingga mereka semua pun mendapatkan sebuah konflik dan harus memutuskan untuk kembali lagi ke kota Atlanta. Walaupun resiko yang sangat mengerikan untuk menghadapi ribuan zombie yang ada di kota tersebut, namun sangat disayangkan ketika sampai di atap gedung si Marley tidak ada. Kemanakah dirinya? What? One not. Di awal episode 4 kita diperlihatkan dua wanita yang sedang memancing di tengah-tengah danau. Mereka berdua adalah ibu dan anak yang sedang ngobrol. Seseorang yang bernama Alexandra, dia adalah sang ibu yang menyayangi anaknya yang bernama Amy. Di mana si Amy ada anak satu-satunya yang tertinggal setelah keluarganya dibantai habis oleh zombie. Dengan seperti itu, mereka berdua sambil memancing, sambil juga curcor dengan kehidupan yang lama yang serba enak, serba ada, bahkan mudah sekali. Namun sekarang dunia sudah berubah. Akibat ulah siapa dan entah siapa yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah terjadi di dunia ini, sehingga mereka berdua sedang meratapi kehidupan. Namun daripada sedih tidak akan bisa membawa sebuah solusi, mereka berdua pun harus bisa bertahan hidup di tengah-tengah hutan sambil memancing untuk makan malam. Mereka berdua saling menguatkan. Kemudian di sisi lain, Daryl yang sudah kesal kepada Tidog yang telah meninggalkan kakaknya si Marley, namun sekarang harus bisa berpikir jernih karena Rick langsung mengancam Daryl untuk bisa mengamankan situasi. Setelah beberapa lama suasana mereda, mereka semua pun langsung melihat ada potongan tangan. Diduga tangan tersebut adalah milik si Marley. Ketika itu juga si Daryl langsung mengambil potongan tangan si Marley dan dimasukkanlah ke dalam tas yang dibawa oleh si Glenn untuk bisa menyusur cipratan darah yang berada di beberapa tembok. Mungkin saja si Marley sudah melarikan diri karena ketakutan diborong oleh zombie-zombie yang sedang lapar. Jim? Di sisi lain, kembali lagi kepada perkemahan, seseorang yang bernama Jim terus saja mencangkul tanah untuk membuat sesuatu. Si kakek terus saja bertanya entah apa yang dilakukan oleh Jim sehingga dia tidak memperdulikannya. Kemudian terlihat Rick bersama para kawan-kawannya yang sudah berada di dalam gedung. Mereka semua langsung menyusuri cipratan darah yang telah bertebaran di lantai. Mungkin saja si Marley telah menyusuri gedung ini.
Check it out. Singkat waktu ketika sore hari, di mana Alexandra bersama anaknya Amy telah berhasil menangkap ikan yang sangat banyak, membuat warga perkemahan sangat senang sekali karena mereka akan makan besar di malam hari. Namun si kakek mengatakan kita mempunyai masalah, Jim belum selesai mencangkul. Selang beberapa jam kemudian, terlihatlah Rick bersama para kawan-kawannya yang masih terus menyusuri cipratan darah berada di lantai dan melihat kompor gas yang sedang menyala. Pastinya si Marley telah memberhentikan peredaran darahnya menggunakan api yang ada di kompor dan menyusutkannya dengan besi panas. Pasti ini adalah ulah si Marley. Kemudian mereka semua pun terus saja berpikir kemanakah si Marley pergi. Setelah ditelusuri, ternyata si Marley keluar lewat jendela. Mungkin saja si Marley sangat panik, mengira bahwa dirinya sendirian di kota Atlanta. Dengan seperti itu, mereka semua langsung adu bacot antara satu sama lain. Apalagi si Daryl yang sangat sayang kepada kakaknya. Mereka semua pun harus bisa mendapatkan sebuah solusi. Kemudian Rick langsung menenangkan mereka semua yang berada di tempat ini supaya tidak mencolok perhatian para zombie, dan kita semua harus menyusun rencana. Hey, Jim. Singkat waktu ketika sore hari, terlihatlah Shane yang bersama para kawan-kawannya langsung bertemu dengan Jim, bertanya apa yang terjadi. Dari pagi sampai sore terus saja mencangkul beberapa lubang dan entah apa yang dilakukan oleh Jim. Dia pun mengatakan bahwa lubang ini adalah tempat dirinya akan bersemayam alias mukat. Karena dia sudah putus asa, tidak ada harapan lain di luar sana. Zombie yang sudah menyerang kita semua, ini adalah tanda-tanda daripada menjadi zombie atau dimakan oleh zombie. Sehingga Jim yang sedang putus asa terus saja menggali tanah tersebut. Namun Shane langsung mencegahnya. Just give me Jim. Stop. Jim. Demi keselamatan kawan-kawannya beserta Jim sendiri, maka Jim pun langsung dilumpuhkan oleh Shane supaya bisa tenang, sehingga tidak menakuti orang-orang yang ada di tempat ini dan membuat perhatian para zombie. Lalu kemudian kembali lagi kepada Rick bersama para kawan-kawannya yang masih berada di dalam gedung. Mereka semua harus bisa menyusun rencana. Glenn langsung mengatakan kita akan dibagi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang mengambil senjata yang sudah berada di luar. Yang kelompok kedua yaitu mencari Marley dan menyusuri cipratan darah selanjutnya. Dengan rencana strategi yang telah disusun oleh mereka semua, akhirnya mereka pun setuju apa yang dikatakan oleh Glenn dan membagi dua kelompok supaya lebih memudahkan pekerjaan. Singkat waktu, akhirnya mereka pun langsung mengeksekusi rencana tersebut, di mana Glenn bersama Daryl yang sedang berada di tempat untuk mengambil senjata. Glenn yang sudah bergerak dan akan mengambil senjata tersebut dari kerumunan zombie-zombie yang berada di tempat tersebut. Namun tiba-tiba saja ada penyusup datang. Whoa, don't shoot me! Are you the man? Are you the man? Are you the man? Dan sekali, ternyata di kota ini bukan hanya Rick bersama para kawan-kawannya, tetapi ada kelompok lain yang tinggal di tempat ini. Kembali lagi ke perkemahan, di mana Shane yang telah mengikat Jim di bawah pohon mengatakan supaya dirinya lebih tenang dan bisa menyelamatkan diri sendiri ataupun orang lain. Apalagi dirinya yang sudah tidak ada harapan, putus asa dengan keadaan karena dunia sudah kacau balau. Kemudian Shane pun langsung bertanya kepada Jim apa yang telah terjadi kepada dirinya, sehingga Jim pun langsung menjelaskan dia telah bermimpi kita semua diserang oleh para zombie dan dikubur hidup-hidup. Not scared now, are you? Do you know why you were dating? A reason, don't remember. Kemudian Jim pun terus saja menjelaskan kepada orang-orang yang ada di tempat ini. Dia pun mengatakan bahwa mimpi tersebut sangatlah nyata dan dia harus bisa membuat lubang sebanyak-banyaknya. Tetapi itu semua hanyalah mimpi.
Jim pun langsung menguatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang. Oh yeah. All right. Sweet, come on, Sophia. You keep your boy close. Di sisi lain kita melihat bahwa Rick yang telah menyandra salah satu anggota geng tersebut dan langsung mengatakan supaya bisa angkat bicara. Ya, situasi pun semakin rumit di mana masalah terus saja bertubi-tubi. Akhirnya Rick langsung memutuskan untuk memaksa orang tersebut supaya datang ke markasnya. Dengan menodongkan senjata, persiapan sudah dimulai. Akhirnya pemuda itu langsung dibawa ke sebuah markas untuk bisa melakukan pertukaran dengan Glenn yang telah dibawa oleh kelompoknya. Tiba-tiba saja orang-orang yang ada di tempat tersebut langsung keluar dan bertatap muka. Okay, little man? Cops do that? Oh, tanpa diduga, ternyata kelompoknya sangat banyak sekali dipimpin oleh seseorang yang bernama Aji. Oh, si Aji inilah yang telah mengerahkan kepada seluruh kelompoknya untuk membuat sebuah pertukaran. Namun pertukaran tersebut, kata si Aji, itu tidak adil karena ini semua adalah daerah kekuasaan dan wilayahnya, termasuk juga semuanya menginginkan senjata yang telah dibawa oleh Rick bersama para kawan-kawannya. Ketika itu juga perjanjian sudah dimulai, diterima atau tidak. It's my bag of guns. Anybody could come around and say it was theirs. Oh yeah? Dan sekali perjanjian saling mengancam satu sama lain sehingga Rick tidak mempunyai sebuah pilihan selain dirinya harus mundur dari tempat ini dan mengatur sebuah strategi untuk menyelamatkan Glenn. You want to give that up for that kid? You want to hold on to your teeth? Selang beberapa lama setelah itu, Rick bersama para kawan-kawannya langsung kembali lagi ke markas supaya bisa mengatur strategi. Namun Daryl mengatakan apakah senjata tersebut akan diberikan kepada Aji bersama para konco-konconya. Tentunya Rick dengan lantang mengatakan dia tidak akan pernah memberikan senjata ini kepada siapapun, apalagi mereka semua adalah para beranda yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka memutuskan untuk menyerang. Singkat waktu, dalam rencana yang sudah matang, Rick bersama para kawan-kawannya pun langsung datang ke markasnya si Aji dengan keadaan peluru yang sudah terisi penuh. Dengan percakapan yang telah dipimpin oleh si Aji mengatakan bahwa Glenn ada di tempat ini. Namun Rick mengatakan dirinya tidak percaya kepada siapapun. Ketika semuanya akan mati, siap-siaplah untuk bertarung. Tiba-tiba saja nenek-nenek datang. Ya, suasana yang semakin genting, todongan senjata di masing-masing kepala. Tiba-tiba saja seorang nenek datang mengatakan bahwa dirinya membutuhkan obat bersama kawan-kawan yang lain. Dan semuanya pun langsung luluh. Entah apa yang dipikirkan oleh si Aji dan pekerjaan apa yang dilakukan di tempat ini, sehingga Rick langsung menahan tembakannya, berkomunikasi dengan si nenek. Dirinya mempunyai sebuah maksud ke tempat ini, yaitu membawa orang Asia yang bernama Glenn. Pass. Singkat waktu, si Aji tidak bisa berkutik karena si nenek sudah mengatakan bahwa Rick bersama para kawan-kawannya akan dibawa ke markas, yaitu bertemu dengan temannya yang bernama Glenn. Akan tetapi Rick tercengang ketika datang ke markasnya si Aji. Banyak sekali orang tua lansia yang sedang dirawat di tempat ini, membuat hati Rick tersentuh dan melihat Glenn dengan keadaan baik-baik saja, sehingga membuat pertanyaan besar. What the hell is this? Thought you were being eaten by dogs, man. Lalu kemudian Rick langsung membawa si Aji ke sebuah pojokan untuk melakukan tatap bicara, yaitu apa yang telah terjadi di tempat ini. Kemudian si Aji pun langsung menjelaskan kepada Rick bahwa mereka semua adalah orang tua lansia yang sudah diselamatkan di berbagai tempat untuk bisa tinggal di tempat ini. Namun si Aji pun langsung mengatakan bahwa dia tidak mempunyai sebuah pilihan lain karena berkali-kali dirinya telah dibajak oleh bandit yang datang ke tempat ini.
ini. Mungkin saja Rick bersama para kawan-kawannya pun adalah salah satu dari mereka, sehingga teman-teman yang ada di tempat ini langsung bersikap kasar. Apalagi pertemuan mereka berdua, yaitu pertarungan antara Daryl bersama anak buahnya. Dan ini semua sangat mencengangkan. Setelah dijelaskan beberapa kali oleh si Aji, akhirnya Rick langsung membagi dua senjata tersebut untuk pengamanan tempat ini. And we came back to Atlanta for Not nearly. Singkat waktu, akhirnya Rick memutuskan untuk pulang perkemahan. Namun tiba-tiba saja mobil yang terparkir hilang entah kemana. Dia pun langsung membuat sebuah kemungkinan si Marley pasti membawanya ke suatu tempat. Wrapping paper colors, how can you not have any? Kemudian di sisi lain terlihatlah si kakek bersama Alexandra yang sedang melakukan obrolan penting, mengatakan bahwa dia akan memberikan sebuah hadiah kepada anaknya yang bernama si Amy. Dan ini semua adalah kesempatan yang paling baik. Dan teman-teman yang lain yang berada di luar mempersiapkan untuk pesta makan malam bersama bakar ikan. Kemudian Jim yang sudah tersadar bahwa dirinya sangat salah untuk melakukan tindakan tersebut dan siap untuk bergabung makan malam bersama. Kemudian di sisi lain kita melihat seorang bocil yang membawakan air hangat kepada ayahnya yang bernama Ed karena telah dihajar habis oleh Shane dan berulah. Hey, with both of you. Pass the fish, please. Singkat waktu, malam pun telah tiba. Seluruh warga perkemahan sedang bersantap ikan bakar yang sangat mantap karena telah diambil langsung dari danau, sambil bercerita jikalau andai kata pemerintah telah menyelesaikan masalahnya untuk bisa mengamankan dunia, para zombie-zombie dihapus dan bisa hidup normal. Dengan angan-angan yang selalu saja berhayal, mereka semua tidak akan pernah tinggal di perkemahan ini karena rindu rumah, rindu keluarga, dan rindu aktivitas bekerja setiap hari. Setelah itu semua, mereka pun terus saja bercerita tentang kehidupan masa depan dan mengingat tentang masa lalu. Walaupun itu semua pasti memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan mustahil akan terjadi. Namun di sisi lain, si Ed yang sedang tidur tiba-tiba saja dikagetkan ada seseorang. Lalu tiba-tiba Hey, what I say? edan sekali. Bagaikan bencana yang datang secara tiba-tiba, si Amy yang menjadi korban dan disantap oleh zombie, sehingga Alexandra yang sebagai ibunya, Amy yang sudah detik-detik akan mati, terlihat sangat mencengangkan sekali. Di mana mereka berdua akan merayakan ulang tahun, tetapi inilah hari terakhir bagi si Amy, dan akhirnya si Amy pun telah mokat. Dengan kesedihan yang luar biasa, mereka semua pun harus bisa menanggung akibatnya. Setengah perkemahan telah rungkad. Ya, sayang sekali season 1 episode 4 telah berakhir. Oh, suasana yang paling terharu di mana sang ibu melihat detik-detik anaknya mati di pangkuan. Apakah mereka semua akan selamat atau akan ada serangan fajar kembali sehingga warga perkemahan setengahnya sudah meninggal? Memang film yang sangat mengerikan. Dan bagaimanakah Rick akan bisa menyusuri tempat-tempat supaya bisa selamat dari bencana zombie? Kita akan lihat di sesi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.